perkataan what you can give itu booming, Mas. What you can give, teman-teman semuanya. Jika kamu ingin naik lebih cepat, coba diuraikan perkataan what you can give. Dalam afirmasi juga ya, Mas ya. Setiap saya membayangkan saya mendapatkan sesuatu, saya pasti juga membayangkan apa yang bisa saya berikan dari apa yang saya dapatkan. Ketika nanti kalian naik level, kesepian itu pasti kalian rasakan. Pasti. Tapi sabar, yang terbaik akan datang. Mas, ngomongin soal yang tadi ya, yang berkelimpahan tadi, Mas. Saya belum bahas tentang ego, Mas. Gimana Kak? Nah, ketika saya naik ojol tuh, Mas, yang jadi ojol tuh, disitulah ego saya itu diletakin, Mas. Jadi nggak lagi mikirin aku adalah, nggak lagi. Aku ini bukan siapa-siapa. Tugasku adalah ini, aku kerjakan sebaik mungkin, aku berikan yang terbaik. Kalau Allah berikan aku hadiah, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak. Di situ saya mulai merasa itu titik terbaiknya, Mas. Kalau misalnya kamu belum ada apa-apa, ya kamu belajar sama orang yang ada apa-apanya. Terima, pelajari, evaluasi. Di situ saya belajar. Itu baru ngeh saya ketika Masnya nyampain itu. Lalu, untuk yang terakhir, guys. Berbagi ilmunya, Mas. Gini Kak Roma, banyak orang tuh melakukan afirmasi kan untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Ya. Nah pertanyaannya, bukankah semakin keras seseorang mengafirmasikan sesuatu keinginan itu, justru itu mempertebal identitasnya bahwa sesungguhnya dia itu kekurangan begitu Kak Roma? Gimana Kak Roma? Baik. Teman-teman semuanya, sebenarnya ketika kita berbicara tentang sebuah afirmasi, afirmasi itu sebenarnya adalah seperti doa, Mas Hendra. Kalau saya menganggapnya seperti doa yang mengucapkan alhamdulillah. Saya selalu mengajarkan tuh, saya sampai ada e-booknya mengajarkan tentang bagaimana sih cara afirmasi yang benar. Seperti itu. Ada perkataan alhamdulillah buat kamu yang tidak beragama muslim, kamu bisa mengucapkan dengan perkataan kamu yang membuat kamu merasa bersyukur telah memiliki hal tersebut. Puji Tuhan, Astunggal. Ya, betul, gitu betul, ya. Mas Hendra. Jadi, di situ kita kayak seperti membayangkan. Karena afirmasi itu bagi saya ya, Mas ya, yang dari Hai Romanya ini, saya memasukkan ilmu visualisasi juga. Jadi, setiap saya melakukan afirmasi itu, saya seperti sedang berbelanja, seperti merasakan kebahagiaan, kayak mengutarakan kebahagiaan seperti itu loh, Mas. Kalau orang lain kan mengharapkan, kalau saya seperti mengingat. Apa yang menjadi impian saya dan itu terkabul. Itu seperti saya mengucapkan syukur. Seperti itu loh Mas afirmasinya. Oh ini menarik nih, menarik. Oh jadi teringat dulu waktu aku ngajarin temenku dua ini kan belum nikah nih. Terus kemudian aku ngajarin nyanyi lagunya Naf gitu ya. Yang mana tuh? Akhirnya ku menemukanmu, ku berharap. Sambil naik motor, aku suruh dia bayangin seolah-olah wanita yang dia idealkan dan dia cita-citakan itu sudah dibonceng di belakangnya, sudah duduk di pelaminan berdua, tak suruh merasakan sensasinya kamu nangis karena bapakmu gak bisa hadir karena sudah meninggal gitu ya. Terus diulang-ulang terus sampai lagu itu sampai berapa bulan gitu ya. Dan hari ini saya menikah, 2 hari lagi temanku satunya nikah, 2 hari lagi satunya menikah dan kita tidak janjian. Dan itu bikin aku jadi semakin yakin gitu ya, bahwa ternyata lagu yang diulang-ulang, dihayati, diresapi, jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Mas, saya setuju banget. Bahkan setelah saya belajar afirmasi Mas Hendra, saya berhenti mendengarkan lagu sedih. Ilmu-ilmu yang Mas Hendra sampaikan kepada saya juga, itu saya rekam, saya praktekin juga. Serius Mas. Ilmu yang paling luar biasa itu adalah ketika Mas Hendra bilang, Roma, hidup ini adalah tentang memberi. Itu semakin saya kencengin tuh Mas. Afirmasi ditambah, law of attraction ditambah, scriptingnya ditambah, memberinya ditambah. Ya Mas ya. Terus yang tadi, yang ilmu Mbak Feby, yang Mas bilang, yang soal apa itu ya? Yang afirmasi tapi beda afirmasinya. Dalam jurnal juga. Iya. Terus yang itu loh Mas, aduh ya Allah, kuantum jam. Subhanallah, tabarakallah. Itu ilmunya bagus banget. Itu dicampur jadi satu, gacor banget. Guys, serius, lakukan, praktekan, no debat. Nanti dievaluasi, baru kamu campurkan. Karena kan masih banyak sekarang yang ngomongin soal afirmasi kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya Mas ya, nggak ada yang salah. Yang benar itu adalah ketika kita mengambil, gabungin, evaluasi mana yang cocok buat kita, itu yang benar menurut. Kalau menurut saya. Iya.
Tapi tadi menarik ya, yang tentang apa, memberi tadi, Yes. Kak Roma ya, Betul. given and then you will get gitu kan. Yes. Kita kalau nggak mau ngasih dulu kepada kehidupan ini, kepada semesta ini, gimana kita mau dapat banyak? Ngasihmu dikit, ya dapatmu dikit. Itu kayak nggak bisa dibantah. Itu tuh orang yang udah ngalamin sendiri gitu loh. Yes. Rata-rata mereka yang nggak perhitungan sama duit itu duitnya banyak. Yes. Dan banyak yang relate loh Mas. Ketika Iya. saya terakhir nih, Ah. yang di podcast yang Ya Allah ya Rabbiku, suara berkelas. Ya, Saya bawa tuh Mas. sama ya Mas kan? siapa sih? Lupa. aku. Bilal. Bilal. Mas Bilal. Iya, Bilal. Terus saya bilang, ilmu ini saya gabungin ya Mas ya, dari mentor saya, dari Mas Hendra, dari siapapun yang saya jumpain kayak gitu. Perkataan what you can give itu booming Mas. What you can give teman-teman Iya, iya. semuanya. Jika kamu ingin naik lebih cepat, coba diuraikan perkataan what you can give. Dalam afirmasi juga ya Mas ya. Setiap saya membayangkan saya mendapatkan sesuatu, saya pasti juga membayangkan apa yang bisa saya berikan dari apa yang saya dapatkan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ibarat akar kita, itu jadi kayak akar nggak sih Mas? Kita udah janjiin nih, ya Allah kalau aku kayak gini, aku pasti gini, apa segini. Itu kayak kita menaburi akar kita menjadi sangat kuat. Jadi ketika angin berhembus Mas, akarnya kuat. Karena semesta beranggapan ini orang banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau dia tumbang, gimana yang lainnya? Jadi gimana ya Mas ya bilangnya ya? Itu penting guys. Jadi menaburlah kebaikan sebanyak-banyaknya dalam afirmasi. Terakhir ingat nggak Mas? Waktu kita ketemu, misalnya nih kita bahas tentang ketemu sama orang. Iya. Oh iya. Iya. Yang ngomong jangan kasihanin, tapi doakan. Itu kan termasuk afirmasi loh Mas. Itu luar biasa. Dan saya praktekin lagi. Guys. Enggak, tapi kenapa fanmu jadi sebanyak ini sekarang? Masya Allah. Emang berapa orang Mas? Saya nggak bisa lihat. 1.800. Hai guys, tolong di tap dong, di share, di follow ya akun Ngaji Rosonya. Jadi Biasa. ketemu orang-orang seperti Kak Roma itu bagiku secara pribadi booster sih semangatnya, optimisme hidupnya gitu ya. Kita perlu sering-sering ketemu sama orang-orang yang selaras dengan mimpi, energi kita gitu. Karena itu menurutku sangat bermanfaat sekali untuk pertumbuhan spiritual maupun finansial sih. Aku terakhir tuh belajar sama seseorang yang memang secara kemakmuran dia udah bisa dibilang nggak terhingga gitu ya Kak Roma ya. Iya. Dan setiap ketemu tuh gila nih orang ngasih sesuatu tuh nilainya tuh sampai 20 juta, 25 juta gitu ya untuk keluarga segala macam itu. Terus aku paling ngasih cuman oleh-oleh cuman 1 juta kayak gitu. Oh, gini ya. Lama-kelamaan karena itu teman dekat kan nular nih ya. Naikin dikit Dapat kan. ilmu baru saya hari ya ini. kan? Ya loh, itu tuh ya ampun. Nanti saya praktekin ya Mas. Nanti ketika saya diundang lagi saya laporan lagi. Kan ingat Mas, dievaluasi, dipraktekin. Guys, kayak gitu. Kalau misalnya kita hidup itu kayak Kita ini kata Mas sama-sama Hendra. belajar kan ya? Betul Kita Mas sama-sama Hendra. belajar. Saya setuju. Terus cerita lagi Mas, saya Iya. bahagia dengerin. Aku seneng, jadi menurutku tuh belajar yang paling cepat bagiku tuh kayak gitu. Mencontoh. Punya teman dekat, Iya. ya kan? Terus dia tuh kayak ngasih contoh langsung gitu. Betul. Ngasih contoh langsung gitu. Itu dampaknya gimana sih Mas? Saya penasaran. Jadi aku akhirnya kan sama kalau ngasih sesuatu sama siapapun gitu kayak bener-bener nggak ngitung gitu sekarang, dan semakin kemudian aku menganggap alah 10 juta tuh dulu kan besar gitu ya, maka aku dapetin 10 jutanya lama gitu ya. Tapi karena aku bersahabat dekat dengan orang-orang yang kayak gitu, dan setiap hari dia tunjukin nih foto saldo rekeningnya yang 14 digit segala macem gitu ya, Allah. asetnya banyak di mana-mana gitu, kayaknya terima kasih ya Tuhan, kamu sudah menunjukkan masa depanku, aku mau film kehidupan yang kayak gini gitu. Akrab kan Kak Roma? Akrab. Subconscious mind kita itu jadi akrab dengan kemakmuran gitu. Betul. Jadi tidak merasa uang itu sulit dicari, gitu kan Mas? Saya sangat bersyukur Mas Hendra. Saya mulai naik melejit juga karena saya ketemu mentor saya. Dan mentor saya ini memperlihatkan bagaimana sih kemakmuran itu. Beliau selalu mengatakan, Roma, uang itu sangat mudah untuk dicari. Iya. Ketemu Mas Hendra, Roma, income itu bisa dari banyak arah. Kayak gitu. Jadi ketemu siapapun, oh my God, ini benar Mas Hendra. Subconscious mind, Ya, guys. tapi kan kayak gitu karena atensimu ke situ terus.
Atensimu ke peluang, ke pertumbuhan, ke pengembangan diri, sehingga dirimu sudah nggak penting lagi ngurusin ini orang suka sama aku apa nggak, udah nggak penting itu. Jadi iya kan? Nggak lagi. Iya. Karena kalau misalnya dia suka apa enggak, itu kalau menurut saya ke arah pribadi ya Mas. Setiap manusia itu berhak untuk berpendapat. Dia kalau suka saya, alhamdulillah. Kalau dia nggak suka saya, ya that's. Kok kita jadi ngobrol sendiri? Katanya mau pertanyaan. Maaf guys. Soalnya saya dan Mas Hendra udah lama tidak bertemu. Iya bener, lama gak ketemu. Dirimu aku melihat ya, dirimu di podcast kayak gitu. Sama-sama. Gitu ya. Aku ngikutin terus. Ini padahal Roma dulu kayak gitu ya hidupnya. Sekarang kok jadi public figure, diikutin banyak orang, quote-quote-nya viral di mana-mana gitu. Masya Apa Allah. sih yang ingin Kak Roma sampaikan buat adik-adik kita, buat teman-teman kita yang masih muda-muda, yang bener-bener dia lahir dari keluarga yang bukan orang berada, orang yang hidupnya susah, tapi dia pengen naik level secara kemakmuran gitu. Karena ini penting untuk dapat advice dari Kak Roma, karena makin kesini banyak anak-anak muda pengennya sukses tuh cepet gitu, instan gitu. Nah gimana tuh? Teman-teman semuanya, ya untuk apalagi yang kaula muda. Kemarin saya baru ngajar Mas di Universitas Mercu Buana. Wow. Alhamdulillah tabarakallah, dan saya bahagia bukan karena apa ya namanya tuh. Bahagianya itu karena saya berhadapan langsung dengan orang-orang generasi muda. Saya diberi kesempatan yang luar biasa untuk memberikan wejangan, kayak membuka pintu gitu loh Mas. Dan itu suatu mimpi saya yang alhamdulillah checklist di jurnal guys, ingat. Jadi yang pengen saya sampaikan untuk pertanyaan Mas Hendra adalah buat teman-teman, gak bisa numbuhin pohon dalam satu malam. Terus? Kecuali Candi Prambanan. Kalau kita punya jin. Tapi masalahnya kita kan nggak ke gunung ya Mas ya. Kemarin kan sempat viral itu Mas, Gunung masalah Kawi. Gunung Kawi. Iya, temanku pada telepon terus ngajak ke Gunung Kawi dari kemarin. Astagfirullah, jangan dong. Nggak bisa guys, nggak bisa. Di podcast sebelumnya juga saya udah mengucapkan bahwa apa yang saya jalanin di hari ini adalah berkat dari pengorbanan saya berbelas-belas tahun lamanya. Penderitaan saya. Betul Mas. Tapi ketika kalau teman-teman bertanya apa yang membuat Kak Roma lebih naik daripada hari-hari yang sebelumnya adalah yang pertama. Tadi saya sama Mas Hendra udah spill. What you can give. Yes. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang banget lain. Tuh statement itu. Apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain. Karena saya juga berjanji Mas kemarin itu. Kalau misalnya memang keajaiban itu ada. Saya sampaikan kemarin ada di podcast terakhir Mas. Jadi ketika saya pergi ke tempat perkumpulan orang yang suka baca buku. Ada satu orang yang bahas tentang law of attraction. Saya sangat menyukai perkataannya Mas. Apa yang kamu fokuskan, maka dia akan datang. Betul. Ada perkataan seperti itu. Terus saya berpikir, kalau memang keajaiban seperti itu bekerjanya, kalau memang apa yang saya fokuskan, maka itu akan terjadi. Jadi di akhir acara itu ada buku gratis Mas. Jadi Mas tahu ada aplikasi yang memutar nama secara acak. Ada nama saya, semua nama orang pengunjung di situ ada. Jadi siapa yang namanya berhenti di situ, di aplikasi itu, maka dia dapat buku. Ketika saya melihat sudah mau berputar nih Mas, saya bertanya, ya Allah, kalau memang ada keajaiban sebegitu luar biasanya dan ilmu dari law of attraction itu nyata, tolong namaku yang ada di situ, biar aku dapat bukunya. Kalau aku dapat bukunya, ya Allah, aku berjanji aku akan mendalami law of attraction. Karena ketika saya putar lagi ternyata relate semua Mas. Ternyata tahu nggak Mas, keluar nama saya. Di situ kan saya berjanji untuk memberikan ilmu seperti itu loh Mas. Jadi setelah saya dapat bukunya, saya malah merasa seperti ditampar. Ayo katanya mau ngajar. Dari situ tuh Mas. Ditambah dengan permasalahan dari internal yang saya nggak punya tempat untuk berbagi ilmu yang saya baca. Di situ mulai gongnya Mas. Terakhir akun Hirom. Jadi teman-teman semuanya, yang pertama adalah berhenti berpikir bahwa keberhasilan, kesuksesan itu diraih dalam satu malam. Enggak guys, energi itu memang menular. Dan usahakan sedari awal energi yang kamu keluarkan adalah energi dengan vibrasi yang positif. Kalau kamu jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Jatuh, naik lagi. Resiliensi Mas. Alhamdulillah, saya punya itu. Teman-teman harus punya itu juga. Karena orang yang takut gagal tidak akan bertumbuh Mas. Orang yang takut gagal tidak akan bertumbuh.
Justru kalau misalnya kayak kata Mas Hendra, ada temennya yang kemarin hilang sampai ratusan miliar Mas. Oh iya. Subhanallah, diganti, kita pasti. Bener nggak Mas? Sampai 222 miliar. Subhanallah. Itu mungkin dia nggak akan ngomong Mas kalau misalnya I don't know, tapi itu nggak ada kesinambungan ceritanya dari Mas Hendra. Betul Iya banget. kan? Sampai di kehilangan aja nih. Mudah-mudahan Allah menggantikan itu, diganti lagi apa enggak Mas? Oh, Lebih luar biasa lagi. Waduh, ngeri lah, nggak bisa diceritain kalau dia. Subhanallah. Bayangin ya, kalau kita itu paling berapa sih ngasih tiap bulan ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Dia ngasihnya sebulan bisa 1,8 miliar hanya untuk beli kelas, beli buku. Subhanallah. Demi Allah, billahi aku lihat sendiri, m-bankingnya lihat sendiri. Dan itu adalah cara Tuhan membuat diriku lebih akrab dengan kemakmuran. Ya salah satunya bergaul, bersahabat, kita terkoneksi gitu dengan orang-orang yang memang di atas kita gitu. Subhanallah. Tapi memang aku temen itu nggak banyak ya. Jadi nggak tahu kalau Kak Roma bagaimana, apakah kemudian kita punya hal yang sama, nggak punya banyak temen gitu. Jadi kayak kita tuh selected friend banget gitu. Kalau kemarin aku sempat ngobrol lama sama Bosman Mardigu itu kan, orang itu kan ada 4 tungku. Ada tungku perkawanan, ada tungku finansial, tungku kesehatan, dan tungku keluarga. Nah, mereka yang menonjol di yang rekeningnya 12 digit segala macam, mesti dari tungku ini ada yang nggak nyala gitu. Ada yang kurang dapat porsi gitu. Ada kesehatannya yang terganggu, yang temennya nggak terlalu banyak, kadang rumah tangganya yang berantakan segala macam gitu. Share dong kalau Kak Roma sendiri gimana? Karena menurutku tak pikir, iya bener juga ya, ya. Rata-rata kalau menonjol di satu ini yang lain kalah gitu. Betul Mas. Dan terakhir waktu itu saya belajar ilmu energi itu dari Mas Bimo. Kalau Mas Hendra tahu Mas Bimo. I see. Ya, Mas Bimo itu bilang terkadang energi itu tidak memilih kepada orang yang dia datangin kayak gitu loh Mas. Kayak apa ya bilangnya? Ada orang yang agamanya luar biasa, energinya luar biasa, tapi keuangan finansialnya kurang. Ada orang yang finansialnya luar biasa, tapi hubungan keluarganya enggak, harmonis keluarga intinya enggak, kesehatannya enggak. Jadi seperti kata Mas Hendra, kalau saya alhamdulillah pertemanan luar biasa, finansial alhamdulillah berkelimpahan, mungkin yang kurang adalah di bagian keluarga. Karena jujur, ketika kita naik, kita juga harus berusaha mati-matian untuk menaikkan, ya Mas tahu ya maksud saya. Iya. Karena pola pikir bertemu guys, ketika nanti kalian naik level, kesepian itu pasti kalian rasakan, pasti. Tapi sabar, yang terbaik akan datang. Iya. Mas, ngomongin soal yang tadi ya, yang berkelimpahan tadi Mas, saya belum bahas tentang ego Mas. Gimana Kak? Nah, ketika saya naik ojol tuh Mas, yang jadi ojol tuh, disitulah ego saya itu diletakin Mas. Jadi nggak lagi mikirin aku adalah, nggak lagi. Aku ini bukan siapa-siapa. Tugasku adalah ini, aku kerjakan sebaik mungkin, aku berikan yang terbaik. Kalau Allah berikan aku hadiah, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak. Di situ saya mulai merasa itu titik terbaiknya Mas. Jadi buat teman-teman semuanya, ketika kita ingin naik ke atas, memang pertama adalah memberi. Yang kedua adalah kita bukan siapa-siapa guys. Egonya dibuang. Egonya dibuang. Ego itu kalau kita tidak menempatkan dengan titik yang terbaik Mas, ego itu akan menghalangi kita untuk menerima masukan dari orang lain. Misal nih Mas, kayak kemarin, seandainya jika saya tidak menundukkan kepala saya, padahal yang beli itu, misalnya Mas ya, yang mesan itu adalah orang yang ekonominya, saya miskin nih Mas waktu itu di ojol. Yang mesen ini lebih miskin dari saya sebenarnya. Sebenarnya Mas. Tapi saya masih berusaha untuk, halo Ibu, selamat siang. Ini, jadi kayak belajar untuk merunduk. You are nothing. Di situ saya belajar Mas, kamu bukan siapa-siapa. Di atas langit masih ada langit. Kalau misalnya kamu belum ada apa-apa, ya kamu belajar sama orang yang ada apa-apanya. Terima, pelajari, evaluasi. Di situ saya belajar. Itu baru ngeh saya ketika Mas ya nyampain itu. Lalu untuk yang terakhir guys, berbagi ilmunya Mas. Nah, kalau sudah kenyang, bagi makanannya sama orang lain. Kalau saya itu ya Mas ya. Ini kan udah mulai ada tahapnya nih Mas. Kayak gitu. Itu sih Mas kalau teman-teman mau mulai dari bawah ya. Kalau mau mulai dari bawah. Tapi kalau misalnya bilang, Kak Roma kayaknya ketinggian deh. Oke, fine. Mari kita ubah dengan cara yang lebih mudah. Yang pertama adalah
Selalu berpikir apa yang bisa kamu berikan kepada orang lain dulu. Jangan berpikir apa yang bisa kamu dapatkan. Stop. Jangan taking ya. Yes, berpikirlah kalau misalnya aku punya uang, bukan uang deh. Aku punya ilmu, apa yang bisa aku berikan kepada orang lain? Itu yang pertama. Kedua, ego. Ego ini harus ditempatkan. Kalau misalnya kamu jadi orang yang dengan bekerja serabutan, ya nggak masalah. Beda ya, rendah hati dan rendah diri itu berbeda. Ketika kita berada pada titik terbawah, maka rendah diri. Jangan. Rendahlah hatinya kita, bukan diri kita. Ada orang mas, ketika dia menjadi misalnya cleaner tuh mas. Cleaning service. Iya, cleaning service. Saya bingung terkadang. Dia ngerasa rendah diri gitu loh mas. Iya. Padahal sebenarnya pekerjaannya itu mulia loh mas. Dia ngebantuin orang. Jadi bukan jadi rendah hati tapi malah jadi rendah diri. Mas kebayang nggak sih kalau ketika dia menganggap dirinya rendah, berhari-hari bekerja di situ, bertahun-tahun, itu tercantum di identitas selamanya. Kayak gitu. Jadi teman-teman, meskipun kita sedang bekerja sebagai penjaga ST, penjual gorengan, ojol, apapun, iya saya pernah ST, jual ikan asin, apapun, whatever you do, waiters, berbanggalah. Hatinya itu rendah, tapi bukan rendah diri. Oke guys. Lalu, yang terakhir, yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman. Aduh, saya lupa nih. Ya Allah ya Rabbiku. Oke, mari kita tambah. Yang tadi kita lengkap dulu ya, sebelum saya masih mengingat lagi. Ingatlah selalu untuk melakukan manifestasi. Scripting, Mas. Afirmasi. Tadi yang barusan kita bahas. Betul. Dan jurnal. Terakhir, Mas, saya dengar TVB bahas tentang jurnal. Itu bagus banget. Yeah. Bahkan, Raditya Dika dan Deddy Kobuzer, mereka juga nggak ada yang jurnal mas. Nggak ada manusia hebat di muka bumi ini yang nggak pakai jurnal, nggak ada. Yeah. Raditya Dika ya. Iya. Raditya Dika tuh kita berdua harus belajar dari caranya dia pensiun dini, ya. Caranya dia pensiun dini dengan investasi, misalnya dapat return 7% selama setahun, cukup diambil 4%-nya aja buat hidup tiap bulan. Jadi uang kita nggak bisa habisnya. Cari itu tuh, wah, setelah dengar itu aku jadi semangat kerja kali ya. Semangat kerja. Tapi yang paling menarik dari statementnya Kak Roma tadi ya, sebenarnya seseorang itu bisa tajir apa enggak, yang paling utama adalah bukan profesimu sebagai apa, tetapi kamu punya enggak software kemakmuran yang ada di dalam otakmu gitu. Punya nggak kamu software kesadaran kaya yang ada di dalam pikiranmu gitu. Nah, tanda bahwa kemudian kita itu sudah punya, ada dua. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan Kak Roma, memberi sebanyak-banyaknya kepada kehidupan ini. Kita bisa merasakan lebih bahagia memberi ketimbang saat kita diberi gitu. Entah itu finansial, entah itu ilmu. Jadi kalau pengen ngecek apakah kamu udah punya software kemakmuran dalam otakmu apa enggak, kamu lebih suka traktir atau ditraktir? Itu ada hukumnya juga loh. Gimana? Ya, mentor saya selalu bilang, no, Roma, no. Kalau bisa akan lebih baik kalau kamu itu lebih sering mentraktir daripada ditraktir. Itu better. Jadi semesta itu mengetahui bahwa kamu orang yang suka berbagi. Jadi uangnya lebih banyak berputar ke arah kamu. Kayak gitu loh mas. Iya. Padahal mentor saya itu orang yang sangat muda ya mas ya. Umurnya masih 30-an muda. Tapi luar biasa. Nah, ini sekarang aku ada semacam kayak belief baru gitu. Nanti responnya Kak Roma gimana? Misal. Oke. Misal teman-teman yang nonton ini kan ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, semuanya kan punya anak. Di Ngaji Roso kan udah familiar sama yang namanya memprogram pikiran bawah sadar gitu. Gimana kalau misalnya anak-anak itu mulai dari sekarang, dari SD, dari SMP, udah diakrabkan dengan satu kalimat afirmasi. Kerjakan hobi, kumpul orang-orang yang aku sayangi, punya penghasilan tak terhingga. Itu diulang-ulang terus, jadi wirid kehidupannya dalam dia sehari-hari. Gimana kalau itu diulang-ulangnya 10 tahun, 15 tahun gitu. Mas, itu pasti bakalan keren banget. Iya kan? Keren banget itu.